Yesus yang mati di atas kayu salib itu kan menebus dosa manusia. Makanya ya Paulus bilang kalian harus percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pertanyaannya, yang bunuh Yesus di salib kan tentara Romawi, disuruh sama Pilatus, diminta oleh imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Nah, lima-limanya ini buat Kristen berjasa apa enggak gitu? Terus gini, kalau tadi yang bilang baptis, di tradisi Yahudi, baptis itu adalah seperti di dalam Islam tuh mandi besar. Nah, cuman bedanya kalau di tradisi Yahudi, mungkin karena di Palestina banyak air, tinggal nyelup kolam. Kalau di Arab Saudi kan susah air, jadi cuma cukup dengan mandi besar. Iya, mungkin itu disebut dengan menyempurnakan gitu. Iya, kalau sekarang bayat gitu. Bayat apa? Kalau sekarang Islam itu mungkin ada bayat gitu, karena sudah ada air kali ya, atau apa gitu? Enggak, di dalam Islam kita sekarang tetap mandi besar. Oke. Tetap mandi besar, atau ya kalau buat ibu-ibu mandi junub. Buat laki-laki juga ada mandi junub setelah. mandi junub setelah berhubungan. Ya, gitu. Nah, itu mungkin yang dibilang harus beriman kepada Nabi Muhammad, gitu nggak bisa sampai ke Yesus. Karena kan sesudah Yesus kan ada berkeluarga. Ya. Bulan puasa 1 bulan, gitu kan. Bukan 40 hari 40 malam seterusnya, gitu kan. Jadi kalau suami istri bisa berhubungan malamnya kan, gitu sebagaimana itu. Karena kan diperintahkan beranak-pinaklah kamu kan, gitu. Jadi abis itu mandi junub kan. Ya, betul. Jadi mandi junubnya di Islam itu maknanya sebenarnya sama dengan baptisnya orang Yahudi sebenarnya. Tapi baptisnya orang Yahudi kan cuma sekali. Enggak, mereka kalau penyucian mereka baptis. Penyucian Yahudi nih ya, saya bicara Yahudi nih, bukan Kristen nih. Kalau Kristen, baptisnya Kristen itu menjadi seperti pernyataan iman. Pernyataan iman pengikut Kristus gitu. Ya, jadi ini ada 3 sama-sama baptis. Penyebutannya aja mungkin berbeda, tapi makna yang Yahudi sama yang makna yang Islam sama. Yang di Kristen yang beda, gitu. Kristen Paulus ya? Kristen Paulus. Iya, soalnya. Iya kan ya? Iya benar. Kasih sini sudah membedakan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus ya. Tentu, karena kan namanya ini kan sudah terjadi penipuan berabad-abad gitu ya, ribuan tahun gitu kan ya. Yang sah-sah aja kalau mereka mau menjalankan ajaran Paulus, mau polis kayak, tapi mau pilus kayak, yang penting jangan menamakan pengikut Kristus. Kalau menamakan pengikut Kristus, maka kamu harus menjalankan perintah Kristus. Perintah Kristus itu apa? Menyembah kepada Allah yang esa itu, dan melakukan perintahnya, firmannya, dan beriman kepada sampai Nabi Muhammad. Ini berarti kalau gini nih, kasih Muslim atau bukan ini? Muslim adalah orang yang berislam. Ya? Kalau saya kira ini mungkin salah ya. Saya kira kalau masih Muslim, dia lahir sebagai Muslim, tapi kalau dia tidak melakukan, dia tidak berpasrah dan tidak melakukan firman, maka dia belum Islam. Karena Islam itu artinya berpasrah, melakukan firmannya dan selamat. Iya, dia bisa begitu pada intinya. Tapi gini Kak Cici, di dalam Islam kita pahamnya setiap bayi yang lahir. Setiap bayi yang lahir, termasuk Kasisi, termasuk saya, termasuk teman-teman di sini, setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fitrah ya. Fitrah itu di dalam konteks itu sebenarnya bisa disebut Muslim. Karena Muslim adalah orang yang hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Setiap bayi kan nggak bisa apa-apa. Dia Muslim dalam arti dia nggak bisa apa-apa, hanya berserah diri kepada penciptanya. Artinya ketika dia besar, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, karena orang tuanya. Karena siapapun ya itulah orang tuanya. Tetapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, sampai dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Itu yang saya bilang kemarin itu. Apa sih arti mu'alaf? Itu. Kalau mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima Islam. Oh gitu. Saya pikir kalau mu'alaf itu pindah seperti pindah rumah gitu. Makanya orang ketika dia bukan Islam, terus dia menerima Islam, memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama Kasih. Itu yang saya bilang. Kalau dari agama lain mungkin yang tidak ada di dalam Abraham ya, bukan dari agama Samawi, mungkin itu yang bisa dikatakan pindah convert. Iya kan. Tapi kalau yang pengikut Kristus yang sejatinya dia kembali kepada fitrah. Sebenarnya itu namanya revert. Iya, revert. Jadi orang ketika
dia bukan Islam, terus dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya manusia. Ya, itu kalau tadi membicara, kalau tadi yang Ko Doni bilang itu semua manusia kan ya, semua manusia. Iya. Nah, kalau kita bicara semua manusia gitu, yang lainnya kan sulit, itu kan mungkin nggak ada di kitab mereka mungkin ya, saya nggak baca. Tetapi saya hanya bisa mewakili di kitab yang saya baca. Itu memang perintah harus. Tapi ngikut Kristus ya harus beriman kepada Nabi Muhammad. Ada ayat per ayat. Selain Yesus ngomong di waktu di proses gitu, ya boleh aja kamu nggak percaya karena kamu nggak ngikut kan. Tapi saya bisa buktikan itu kan ada akurasinya kan di Alkitab yang saya imani. Berarti sebenarnya hatinya Kasih ini Muslim dong berarti dong. Ya selama masih waras pikir sendirilah. Ya, jadi penonton pikir sendiri ya. Ini Kasih ini Muslim apa bukan ya? Ya. Selama belum gila lu pasti benar jawabannya. Sebelum belum gila pasti benar. Jadi ya sebenarnya kan kita manusia sudah diberikan akal dan pikiran. Betul. Sudah diberikan modal akal dan pikiran untuk digunakan ya. Nah, ini kan seperti sekarang ini kita beli ini sudah ada yang di dalam. Ini kayak kita lahir setiap kita sudah diinstal kan semua ini pikiran kita, logika kita yang gunanya untuk digunakan untuk berpikir kan, membedakan mana yang benar dan salah ya kan ya, bahwa iman dulu yang kamu harus patrikan itu ya, karena banyak sekali orang penipu-penipu cuman karena ada maunya, karena cinta, karena jabatan, karena uang dan sebagainya gitu, pindah gitu kan yang sebenarnya tuh hatinya tuh enggak gitu ya kan ya. Nah kalau saya bilang, ada beberapa teman-teman saya bilang, iya ya setelah kita baca semua ini, kita nih yang Kristen nih benar, kita sebenarnya yang pengikut Yesus memang kita harus mengimani Nabi Muhammad, tapi gue bingung tuh katanya, gue nggak ngerti itu bahasanya gitu kan ya, kan harus bahasa Arab. Bahasa Arab yang digunakan di dalam Islam itu buat orang-orang seperti saya yang masuk Islam kira-kira baru 10 tahun yang lalu. Itu kan ini berapa tahun lalu? 10 tahun, baru 10 tahun. Artinya bahasa Arab yang kita pakai di dalam menjalankan agama kita, itu kan ya istilahnya hanya di dalam ibadah kita. Tapi kan bukan berarti tiap hari, sehari-hari kita harus langsung pindah ke bahasa Arab, enggak juga. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud mereka sudah terima ya, karena dialog kita dan setelah mereka membaca firman-firman Allah yang ada di kitab kita sendiri gitu kan. Jadi mereka yang waras nih dan rendah hati gitu mengakui sudah banyak. Dan sudah beriman bahkan. Waktu saya baru-baru masuk Islam, saya banyak bertanya kan kepada Ustadz kan. Ustadz, kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Ya karena itu Arab lah. Bukan karena masalahnya tempatnya di Arab. Tapi ternyata setelah kita pelajarin agak dalam, ternyata bahasa Arab itu adalah bahasa yang kosakatanya paling kaya. Kalau saya memahami, kenapa nggak boleh gitu? Bukan berarti, kalau saya maaf ya kalau salah. Menurut saya tuh terlalu naif kalau jika kita bilang hanya bahasa Arab itu baru afdal. Buat saya ya, terlalu naif itu. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan bahasa itu sama semua. Gitu. Yang kenapa alasan yang saya yang itu kita membenarkan kenapa itu alasan tidak pakai bahasa itu? Kenapa? Karena itu yang sudah pembuktian di agama saya, gimana pergantian kata bisa merubah arti. Kalau bahasa Indonesia saya gambarkan dengan sebuah cangkir seperti itu, kapasitasnya segitu, mau diisi dengan air segalon. Kan nggak mungkin muat. Ya, betul. Kosakata di dalam bahasa Arab itu sampai 12 juta kosakata. Bahasa Indonesia cuma 250.000 kosakata. Bagaimana pesan dari Allah Subhanahu wa taala mau disampaikan dalam bahasa yang tidak dapat menampung pesan, gitu loh maksudnya. Gitu, itu ya. Itu ya. Bahasa Inggris cuma 600.000. Bahasa Arab 12 juta. Kan nggak bisa dibandingkan. Tentu kalau dibandingkan memang tentu buat saya nggak bisa apple to apple gitu kan ya. Makanya kalau Quran mau diturunkan dalam bahasa Indonesianya nggak mampu untuk menampung kosakata yang ada dalam firman Tuhan itu. Kalau mau menurut saya kalau demikian, ini apa tidak membatasi orang lain untuk memahami firman Allah yang berbahasa Arab? Tidak, justru gini. Bahasa Indonesia sendiri kita yang di dalam 250.000 kosakata itu kira-kira
apa ya, ribuan lah. Saya bisa katakan kurang lebih 1.500 kata. Itu aja diambil dari bahasa Arab. Kata hikmah coba dari Tapi kan ada terjemahannya kan. Iya. Tapi kalau saya pikir itu nggak ada masalah di Islam. Kenapa? Karena justru di Islam itu dia artinya apa ya, memfokuskan gitu. Jadi kalau di Kristen itu firman Allah itu seperti banyak hal yang seperti kayak intisarinya. Oke. Ya. Nah inilah yang menjadi kacau ini si iblis masuk kepada satu orang ini yang bisa mengelabui jadi otaknya jadi isinya oncom semuanya itu kayak nggak berfungsi otaknya karena itu Berarti Kak Sisi kan sudah mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain tentu Allah. Ya, pencipta itu. Beriman kepada Yesus sebagai utusan. Nabi Muhammad sebagai beriman utusan. kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Muslim dong. Kalau arti Islam itu yang berserah, berpasrah kepada Allah yang Maha Esa dan percaya beriman kepada dua utusan ini. Ya kalau itu mau disematkan Islam, ya semua Islam dari mulai Yesus. Dari Adam malah kalau di Islam. Iya kan? Di Islam Kak Sisi, rukun iman kita pertama tentu saja beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya. Nabi bukan kedua. Hah? Nabi bukan urusan kedua. Enggak, yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, kitab, nabi, baru hari akhir. Bukannya nabi manusia lebih tinggi dari malaikat? Oh, bukan, ini masalah iman, bukan masalah derajat. Urutan iman. Oke. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, malaikatnya, kepada kitabnya, kepada nabinya, kepada hari akhir, terakhir baru qada dan qadar, takdir mutlak ya seperti tadi Kak Sisi bilang. Kita lahir nggak bisa milih jadi orang apa. Ya. Saya juga nggak bisa milih lahir jadi orang Cina. Ya. Nah, jadi rukun iman di dalam Islam tuh begitu. Nah, nabi-nabinya ini itu dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Yesus alaihissalam. Iya. Jesus peace be upon him. Iya dong. Ya. Yesus juga bersyahadat tuh Kak Sisi. Itu kan Yohanes 13:3. 13:3. Iya, Itu betul. kan. Waduh, keren. Kan aku maka kepada mereka bang, kalau satu-satunya Allah yang Maha Kuasa dan Engkaulah yang mengutus aku. Iya. Kalau diterjemahkan bahasa Arab, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Iya. Bahkan semestinya orang Kristen duluan yang maka gitu, karena Nabi Isa sendiri ngomong, ya, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Iya. Makanya ini lain pesannya. Anda boleh percaya atau tidak. Dunia ini mau baik atau mau selesai ada di dua umat ini. Ya, mau kembali nggak? Ya. Jadi di surat-surat Paulus, upah dosa adalah maut. Penguasa maut adalah iblis. Kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa, Yesus nebus dosanya ke siapa kalau gitu? Ke dia maksudnya. Lah penguasa mautnya iblis? Nah ke dia maksudnya. Orang dia bilang, ada kan dia bilang, bahkan roh Allah dia bisa menyelidiki. Apa enggak di dahsyat itu? Iblis aja ini kaget loh dengar gitu. Merasa iblis juga pas dia dengar kalau baca itu, ya, iblis juga gemeter. Gila nih. Jangan-jangan iblis baca ini kayaknya gue difitnah nih kayaknya. Ada lagi yang mungkin ini bisa jadi bahan pemikiran kita semua ya, Kak Sisi ya. Paulus menciptakan gagasan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, ya kan? Tapi kalau baca ceritanya, yang membunuh Yesus itu buat orang Kristen berjasa apa enggak ya kira-kira? Bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu kan menebus dosa manusia. Makanya ya Paulus bilang kalian harus percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pertanyaannya, yang bunuh Yesus di salib kan tentara Romawi, disuruh sama Pilatus. Diminta oleh Imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Nah, lima-limanya ini buat Kristen berjasa apa enggak gitu. Kalau ada gagasan seperti itu, berarti yang membunuh Yesus berjasa apa enggak gitu. Nanti pendeta akan bilang gini, Kak Sisi, itu sudah ketetapan dari Tuhan katanya. Ketetapannya di mana? Di Perjanjian Lama. Tapi ternyata di Perjanjian Lama, ayat-ayat yang diklaim bahwa itu sudah menjadi nubuat untuk Yesus mati di atas kayu salib, itu tafsirnya berbeda dengan yang punya kitab.
Loh, karena kan yang buat itu Alkitab ini kan dia punya kelompok, ya dia cocologi lah. Ya, jadi yang punya kitab Perjanjian Lama itu sebenarnya adalah punya Yahudi yang punya perspektif beda dengan Paulus. Nah, itu juga dia sudah masak kan untuk dia memasukkan, makanya itu dia namanya kebatilan ya. Jadi bersyukurlah orang-orang seperti kita gitu dikasih pencerahan gitu ya selama kita masih hidup di sini. Kasihnya nanti juga boleh wawancarain saya, ya. Siapa tahu nanti kita bisa saling melengkapi lah gitu. Saya harus banyak belajar dari kasih sini. Saya juga karena ini kan Yohanes ya. Yohanes. Membuka jalan dunia. Oke. Nah, terima kasih banyak ya atas perhatiannya buat para pemirsa. Ya. Ini kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kasih saya dan para penonton kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Mas, dua ini yang sudah mewakili semua Rasul. Ya, dan satu lagi, semoga kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah. Itu dia, yang nomor satu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru saja melihat video yang penuh dengan ilmu. Mengapa demikian? Karena dakwah kristologi adalah dakwah tauhid juga. Tujuannya adalah untuk membentengi kita sebagai umat Islam daripada pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris dan evangelis. Mudah-mudahan dengan kita melihat video ini, iman dan ketakwaan kita semakin kuat. Ya, cukup sekian video kali ini. Nantikan video-video dari channel Muhasabah Media. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.